Shalom warga Yakum dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Waskito dari GKI Nusuan hari ini menjumpai Anda dengan penuh sukacita di tahun 2023. Anda tentu pernah melakukan bersih-bersih atau pindahan rumah di mana barang-barang yang lama dibongkar. Dan untuk sementara waktu, saya garis bawahi, untuk sementara waktu ditaruh di pojokan. Sudah pundi Mas? Mriki Mas. Nggih. Niatnya sih sementara, tapi jadi selamanya. Berguna sih enggak. Cuman kalau dibuang ya enggan gitu aja. Dulu mungkin waktu Anda masih pacaran, Anda mungkin merasa tidak terlalu suka pada salah satu tabiat pacar Anda dan berharap ketika menikah kelak ia akan bertobat dan menjadi lebih baik. Namun setelah ditunggu-tunggu 5-10 tahun, tabiat buruknya masih belum berubah dan malah bertambah parah. Hingga akhirnya Anda bilang, ya sudah, sambil mengelus dada. Hari ini firman Tuhan bersabda melalui Nabi Yeremia bahwa kesalahan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Penyelewengan harus dihentikan. Kalau tidak mau pakai cara halus, Tuhan bisa melakukan dengan cara yang tegas dan keras agar umatnya terhindar dari celaka yang fatal dan hidup lebih bahagia. Bagaimana caranya? Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa mohon Roh Kudus bekerja menginspirasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa ada jiwa budak yang malas dalam diri kami masing-masing. Dalam kedagingan, kami merasa enggan untuk memperbaiki diri karena ritme buruk ini sudah terlanjur nyaman. Tuhan, ampunilah kami dan baharuilah mental, batin, dan jiwa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 13 tahun sudah Raja Yosia melakukan reformasi politik dengan memperbaiki ibadah di Bait Allah. Bait Allah yang semula tak terurus, sekarang diperbaiki. Semangat literasi dihidupkan kembali. Maka kitab-kitab Taurat dibaca dan catatan-catatan sejarah kesalahan raja-raja yang terdahulu dipelajari agar tidak terulang kembali. Agama dipelihara, Bait Allah ditata dan menjadi anggaran wajib di pemerintahan Raja Yosia. Nah, bukankah itu baik ya? Tapi lama-kelamaan independensi imam sebagai penyambung lidah Tuhan dipasung. Bait Allah sekarang terinstitusi. Alih-alih para imam berani berbicara dengan benar sebagai hamba Tuhan, para imam malah bertekuk lutut menjadi abdi raja. Berkat-berkat yang diucapkan para imam hanyalah kata-kata ngegombal dari imam-imam yang bermulut manis, membuat sabda Tuhan tidak ada bunyinya karena takut anggaran negara tidak jadi cair. Wah, benar-benar nggak benar ini. Kejadian ini berlangsung sangat lama sehingga Tuhan merasa kebangetan. Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Maka Tuhan menjumpai Yeremia dan memberi mandat. Sesungguhnya aku akan menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun serta menanam. Jadi di ayat 10 Tuhan melakukan dekonstruksi, yaitu membongkar semua tatanan lama, lalu melakukan rekonstruksi, yaitu membangun ulang hidup institusi dan akhlak manusia yang bernaung di dalam Bait Allah, juga di dalam kerajaan Yehuda melalui Nabi Yeremia. Siapakah Yeremia? Yeremia adalah salah seorang imam muda dari Anatot
yang merupakan keturunan dari para imam yang melayani di Bait Allah. Kepada Yeremia, Tuhan memberikan mandat khusus untuk menyuarakan suara kenabian melalui profesi imannya. Jadi, Yeremia adalah seorang profesional di Bait Allah. Siapakah Yeremia dalam konteks Yakum saat ini? Ya tentu Anda, para praktisi profesional di unit Yakum di semua lini tak terkecuali. Entah Anda adalah office boy, Anda adalah seorang bidan, perawat, administrator, dan lain sebagainya. Anda adalah Yeremia masa kini yang diutus Tuhan untuk melakukan pembaharuan dengan bicara yang benar kalau benar, bilang salah kalau memang nyatanya salah. Anda tidak boleh takut. Suatu kali anggota jemaat saya bercerita bahwa perusahaannya sedang pindahan gudang. Pada waktu atasannya wirawiri berinspeksi, kemudian anggota jemaat saya berkata, "Mohon maaf Pak, Bapak apakah tidak sadar bahwa dari tadi garasi resleting Bapak terbuka?" Maka kemudian atasannya berkata, sudah sejak pagi saya bertanya-tanya kenapa orang yang menjumpai saya senyum-senyum, bahkan cewek cowok pun tersenyum-senyum manis kepada saya. Baru kamu sore hari ini ada orang yang berani berbicara kepada saya mengingatkan bahwa resleting celana saya terbuka. Kamu adalah orang yang bisa saya percaya. Terima kasih ya. Maka rekan ini pun bercerita, tidak berapa lama jabatannya pun naik gara-gara berani berkata jujur tentang resleting yang terbuka. Luar biasa ya. Anda diundang oleh firman Tuhan untuk memposisikan diri, memisahkan profesi dari kepentingan-kepentingan pribadi, bisnis untung rugi yang mungkin kelihatannya logis tapi menyimpang. Tapi Yeremia dan kita mungkin juga memberikan jawaban yang sama atas perintah Tuhan di ayat yang ke-6. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tuh gak pandai bicara, sebab aku ini masih muda Tuhan. Tuhan, saya ini kan cuman buruh profesi ya. Saya kan cuman junior. Saya cuma bawahan. Emang ora kelamben po? Bawahan. Saya ditekan situasi pendanaan, kepentingan dan institusi. Nih, saya beritahu suatu rahasia. Mama saya almarhum adalah seorang dokter, dan sepandai-pandainya dokter mereka masih perlu belajar nulis rapi. Artinya begini, jangan takut pada seseorang karena Anda merasa jabatan Anda lebih rendah daripada beliau. Yang OB tentu lebih pintar daripada dokter dalam soal kebersihan. Yang perawat tentu lebih piawai menyuntik daripada kasir yang setiap bulan transfer gaji. Artinya pede aja lagi. Dedikasi pelayanan itu artinya adalah memilih tetap setia pada janji profesi dan idealisme tugas-tugas keahlian Anda. Sekalipun Anda berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, sekalipun Anda berhadapan dengan seseorang yang Anda hormati, tapi profesi tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ayat yang ke-7 Tuhan bersabda, firman Tuhan kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Akhir kata, sebagai profesional di bidang kesehatan, manusiakanlah dahulu sesama manusia. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan segalanya. Ingat, organisasi kita ini adalah yayasan kesehatan untuk masyarakat umum, bukan yayasan kesehatan dalam persaingan yang sulitnya nggak umum. Ya kan? Bagi kita yang merasa sudah senior, berikanlah kesempatan bagi yang muda dengan idealisme mereka untuk berani berbicara, sebab idealisme itu perlu dikawal dan dipelihara.
Bagi Anda yang saat ini menjabat sebagai pemangku kepentingan dalam organ Yakum, janganlah Anda bungkam suara Tuhan melalui mulut bibir para profesional yang berkompeten di bidangnya, sekalipun yayasan yang menggaji mereka. Jangan sampai nasib pemerintahan Yosia juga terjadi pada era kita, termasuk Indonesia. Maka, selamat berkarya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua.